Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka kajian Kitab Nadam Hidayatul Adqiya dengan Ummul Quran Suratul Fatihah dan Surat Al-Ikhlas serta Sholawat Amrik. Berharap semoga melalui kajian Kitab Nadam Hidayatul Adqiya ini Allah membuka penutup hati kita masing-masing, kita bisa menerima kebenaran demi kebenaran dari firman Allah, sabda Rasulullah, dan qaul para ulama, para wali kekasih Allah. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Al-Ikhlas. 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 Allahumma salli wa sallim ala ahmada amrik wa muhammadin khalqik wa as'ada kaunik adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Nas'aluka Allahumma wa faqihna fi dinih wa ahina ala sunnati wa amitna ala millati wa ahsyurna fi zumrat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannaf kitab Nadam Hidayatul Adqiya Asy-Syaikh Zainuddin bin Ali Al-Ma'bari Al-Malibari rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa aada alaina min barakatihi wa afadha alaina min nafahatihi fid dharaini amin. Wa minha az-zuhdu, di antara wasiat para wali kekasih Allah kepada para penempuh jalan menuju mendekat kehadirat Allah bahkan hingga sampai adalah zuhud. Langkah pertama setelah taubat, kemudian qanaah, sekarang zuhud. Apa itu zuhud? Syekh Zainuddin menjelaskan di dalam nadam berikut. Wazhad wadha faqdu ala qati qalbika bil malila faqdun lahu taku aqala. Zuhudlah. Wadha, zuhud di sini adalah faqdu ala qati qalbika, hilangnya keterkaitan, ketergantungan hatimu bil mali, dengan harta benda. La faqdunlah, bukan hilangnya harta benda. Ada beda. Zuhud adalah melepaskan, menghilangkan ketergantungan hati, keterkaitan hati kepada segala sesuatu selain Allah, khususnya harta benda. Bukan kehilangan harta benda, atau dalam arti yang lebih simpel, zuhud itu bukan berarti miskin harta, bukan berarti tidak memiliki apa-apa. Akan tetapi, zuhud itu hilangnya keterkaitan hati terhadap materi kebendaan. Jadi, pengertian zuhud menurut Syekh Zainuddin bin Ali Al-Ma'bari ini adalah zuhud itu bukan sisi luar diri, bukan apa yang kelihatan dari luar, apa yang bisa diindra. Akan tetapi zuhud itu wilayah qalbiyah, wilayah batiniyah. Zuhud itu adanya di hati. Ketika hati seseorang tidak terikat, tidak tergantung kepada selain Allah, berarti tergantungnya, terikatnya hanya kepada Allah. Meskipun
dia kaya raya, meskipun ia memiliki harta benda yang berlimpah, selama hatinya tidak terkait, tidak bergantung, tidak mengandalkan materi kebendaan, tidak mengandalkan selain Allah, dialah orang yang zuhud. Taku akola. Ketika demikian, maka jadilah ia orang yang paling berakal. Jadi orang yang berakal, orang yang cerdas, paling berakal di sini adalah ia yang hatinya tidak terkait dengan materi kebendaan. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua tahu bahwa sejak kecil diri kita ini senantiasa tidak pernah lepas dari materi kebendaan. Apalagi kemudian ini seringkali rasa kepemilikan cukup besar. Lebih-lebih kepada anak yang secara lahiriah ia ditakdirkan wanita. Mulai lahir ya sudah bagaimana orang tuanya kemudian memberikan anting-anting atau melar di telinganya. Bagaimana kemudian ia dihiasi dengan ini dan itu dan seterusnya. Sehingga tanpa sadar rasa kepemilikan seseorang ini sudah dibentuk sejak kecil. Sebaliknya, ketika orang tuanya ini mengerti, memahami bagaimana efek dari rasa kepemilikan tersebut, maka akan secara bertahap, sedikit demi sedikit, si anak dilatih untuk belajar melepaskan apa yang ada padanya. Melepaskan kepemilikannya. Karena sulit hati itu tidak terikat. Sulit hati itu terlepas dari ketergantungan terhadap materi kebendaan. Jika tidak dimulai dari belajar melepaskan sedikit demi sedikit apa yang ada padanya, apa yang dimilikinya. Nah, karena seringnya berlatih seperti itu kemudian sedikit demi sedikit juga hatinya tidak tergantung kepada materi kebendaan. Hal ini memang tidak mudah. Akan tetapi jika ada keseriusan, ada kesungguhan, bisa dilakukan. Karena sebagai prasyarat proses perjalanan menuju mendekat kehadirat Allah tidak bisa tidak. Makom zuhud ini, fase zuhud ini harus dilalui. Digambarkan di dalam Al-Quran siapa zahid itu. Ukurannya adalah ketika mendapatkan anugerah besar, mendapatkan rizki besar secara tiba-tiba, ia tidak kemudian menjadi bergembira ria. Sebaliknya, ketika kehilangan apa yang dimilikinya, ia tidak lantas kemudian menjadikan bersedih hati, bahkan sampai stres. Kita bisa mengukur, menengok ke dalam diri kita masing-masing untuk sebagai bahan introspeksi. Ketika kita kehilangan uang 1 juta misalkan, entah itu jatuh, entah itu kemudian diambil orang, entah apapun sebabnya. Bagaimana respon hati kita saat itu? Ketika hati kita kemudian tidak bersedih, menganggap ya memang belum jatah saya. Itu berarti rezekinya orang lain, bukan rezeki saya. Ketika hatinya tidak menjadi bersedih,
atas kehilangan uangnya, atas kehilangan sesuatunya tersebut. Nah, ketika itulah hatinya sedang zuhud. Sebaliknya, ketika kemudian secara tiba-tiba ada orang yang memberinya sesuatu yang menurut ukuran dia sesuatu itu besar, sesuatu itu sangat bernilai, dia tidak lantas kemudian menjadi bergembira ria melebihi kadar. Dia merasa biasa-biasa saja. Hatinya tidak berubah. Dialah orang yang zuhud. Jadi sekali lagi, zuhud bukanlah sisi luar diri. Bukan lantas kemudian dengan berpakaian yang kumal. Kan tetapi zuhud itu adalah wilayah batiniyah, wilayah qalbiyah. Wilayah di mana tidak adanya keterkaitan hati, ketergantungan hati kepada harta benda, kepada selain Allah. Jika sedih susahnya, bahagia, tidak enaknya sengsaranya ditentukan oleh harta, berarti masih jauh dari zuhud. Berarti masih hubbud dunya. Lawan dari zuhud adalah hubbud dunya. Cinta yang amat sangat terhadap materi kebendaan. Oleh karena itu, jika ingin hati kita terus berjalan mendekat ke hadirat Allah, sedikit demi sedikit kita harus memaksa hati kita agar tidak terikat, tidak tergantung kepada materi kebendaan. Dengan cara belajar, dan terus belajar melepaskan apa saja yang kita senangi, kita sukai. Bukankah kita semua hampir setiap saat, hampir atau seringkali kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguh kita ini milik Allah. Dan sungguh kepada Allah kita semua akan kembali. Nah, kesadaran tarkul milki, meninggalkan kepemilikan di hati, inilah zuhud. Tidak bergantungnya hati dengan selain Allah, itulah zuhud. Tidak berubah manakala diberikan rizki yang secara tiba-tiba atau kehilangan segala apa yang dimilikinya, tidak merubah hatinya dari tetapnya bergantung kepada Allah. Semoga hati kita dari waktu ke waktu terus bertambah rasa zuhud kita kepada dunia, yang itu menyebabkan kita dicintai oleh Allah. Izhad fid dunya yuhibbukallah, wazad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Zuhudlah terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah terhadap apa yang ada pada orang lain, maka orang lain akan menyukaimu. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muridin as-sadiqin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi salihin al-muslihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.